Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya Rawi Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang apa yang paling banyak menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Faqala, maka Nabi SAW menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Qala Ibnu Qayyim, qala Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang itu adalah merupakan sesuatu yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Wa qillatu adabihi, adapun buruknya adab seseorang, unwanu sakawatihi wa bawarihi, sesuatu yang mengantarkan dia kepada kesengsaraan dan kerugian. Fama ustuzliba khairat dunya wal akhirah bimisli adab. Tidak ada sesuatu yang digunakan oleh seorang untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat yang lebih baik semisal dengan adab. Artinya tidak ada yang lebih baik dalam rangka atau digunakan dalam rangka mencari kebaikan di dunia dan di akhirat melebihi adab dan akhlak yang mulia. Wa mastujliba hirwanuhuma bimisli qillatil adab, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu terhalangi dari kebaikan dunia dan akhirat melebihi beradab dengan adab yang buruk. Jadi ketika seseorang beradab dan berakhlak yang baik, dia akan bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, seseorang itu akan dihalangi dari mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat ketika dia tidak memiliki adab yang baik. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Madarijus Salikin. Wa qala Imam Malik, dan berkata Imam Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Imam Malik mengatakan bahwasanya ibu beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat agar pergi belajar kepada Rabi'ah, dan beliau diperintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari adabnya sebelum ilmunya. Apa maksudnya mempelajari adabnya sebelum ilmunya? Hendaknya
beliau memperhatikan dengan perhatian yang jauh lebih besar dari sisi adab, kemudian baru melanjutkan dari sisi ilmu. Ini bukan berarti seseorang di dalam mencari ilmu memisahkan antara adab dan ilmu, tapi perkataan Imam Malik ini menunjukkan tentang hendaknya seseorang menaruh perhatian yang lebih besar dan lebih dalam di dalam masalah adab daripada hanya sekedar mencatat atau mendengar ilmu. Karena mencatat dan mendengar ilmu atau menghafalkannya namun tidak dibarengi dengan perhatian terhadap adab, maka ilmu yang dia ketahui ini tidak akan banyak memberikan faedah, bahkan akan menjadikan dia terhalangi dari faidah-faidah yang banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin yang tadi kita sebutkan, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada yang lebih besar di dalam terhalanginya seseorang dari ilmu melebihi adab dan akhlak yang buruk. Jadi ketika seorang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dia bisa terluput atau terhalangi dari adab dan dari kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau ditanya, Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian dalam hadis ini juga kelanjutannya beliau ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa nar, amalan yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam neraka. Beliau mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Maka hendaknya seorang berusaha menjaga diri agar tidak tergelincir mulutnya dan tidak tergelincir kemaluannya ke dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau melewati kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, ini dua orang yang ada dalam kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua orang ini diadab bukan karena sesuatu yang besar di hadapan manusia, tapi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar. Yang pertama, la yastabri min baulihi, dia tidak menjaga buang airnya. Ini dosa yang terkait dengan kemaluan seseorang, dan banyak orang tidak memperhatikan dan tidak menganggap ini adalah suatu perkara yang besar. Kalau berzina misalkan, ini banyak orang menganggap ini adalah merupakan perkara yang besar. Banyak orang yang berusaha menjaga diri dan menahan diri darinya. Akan tapi kalau masalah buang air, ini terkait dengan kemaluan juga, orang tidak banyak memperhatikannya. Padahal ini banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini dia diazab. Karena apa? Tidak memperhatikan buang airnya. Buang air saja tidak diperhatikan, dia diazab. Apalagi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kata Nabi SAW, dia diazab karena apa? Yamshi namimah. Dia namimah. Dia mengadu domba, menceritakan perkataan si A kepada si B untuk membuat perselisihan. Termasuk namimah adalah apa? Menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini juga termasuk namimah, yang mana akhirnya dengan keburukan-keburukan tersebut akan muncul perselisihan, permusuhan di antara orang lain. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menjadikan seseorang diazab di kuburnya. Maka menjaga lisan dan menjaga kemaluan ini adalah merupakan sesuatu yang utama untuk dilakukan.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmannahul jannah. Barang siapa yang menjaga atau menjamin diriku dari apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atmannahul jannah, aku akan memberikan jaminan kepada dia surga. Maka menjaga mulut dan menjaga kemaluan ini adalah merupakan keharusan bagi seorang muslim agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, beliau menyebutkan taqwa Allah wa husnul khuluq. Dan takwa ini bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh seorang, tapi takwa ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan seseorang. Karena yang dimaksud dengan takwa adalah seseorang membangun antara dirinya dan juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Di sana ada penghalang dan benteng yang melindungi dirinya. Jadi dia membangun antara dirinya dari apa yang dia takutkan dari murkanya Allah, ada penghalang, ada benteng. Bagaimana dia membangun benteng tadi? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa yang sempurna itu adalah ketika seorang senantiasa berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan juga meninggalkan perkara syubhat. Ini adalah merupakan hal-hal yang menjadikan ketakwaan seorang itu sempurna. Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, beliau menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Beliau mengatakan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah ittaqu ma haramallah alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan bagi mereka. Kemudian wa'addau ma ufturidu alaihim, dan mereka mengerjakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai kewajiban. Ini Hasan Al-Basri menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berusaha menjauhi dan meninggalkan semua yang Allah haramkan, dan juga mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengatakan laisat taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu bukan berarti seseorang itu puasa di sepanjang siang dan qiyam di sepanjang malam. Akan tapi taqwallah, seorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tarku ma haramallah, dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Wa da'u ma ufturidallahu, dan dia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fa huwa khairun ila khair. Kemudian selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk melakukan kebaikan, maka ini adalah merupakan kebaikan setelah kebaikan. Maksudnya adalah ketika seseorang bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain, maka itu adalah merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan setelah Allah menjadikan dia melakukan kebaikan. Rizki di atas rizki, kenikmatan di atas kenikmatan. Ini pengertian dari takwa. Jadi takwa itu bukan tentang seorang yang puasa terus di siang harinya atau sholat terus di malam harinya, tapi takwa itu ketika seorang membangun benteng antara dirinya dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka beliau menyebutkan tentang makna ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka beliau mengatakan an yuta fala yu'sa, Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, Allah Subhanahu wa taala disyukuri segala kenikmatannya dan tidak dikufuri atas kenikmatan-kenikmatan atau diingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini adalah orang yang bertakwa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika seorang senantiasa taat dan tidak bermaksiat, senantiasa ingat kepada Allah, tidak lalai, kemudian bersyukur, tidak kufur, maka ini adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW menyebutkan yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Dan ini bukan sekali Nabi SAW menyampaikan masalah akhlak yang mulia. Di beberapa tempat Nabi SAW juga menyebutkan tentang bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia di dalam satu nasihat. Di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi perintah bertakwa, kemudian perintah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang bertakwa ini akan senantiasa berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia ini dua hal yang tak terpisahkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan bertakwa kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian menghiasi akhlak dengan akhlak yang mulia. Maka banyak tempat Nabi SAW menyebutkan tentang bertakwa dan berakhlak mulia. Bertakwa dan berakhlak mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia dan ketakwaan ini adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Ibnu Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam mengatakan bahwasanya berakhlak yang baik ini adalah merupakan bagian dari takwa. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menampakkan adab dan akhlak yang baik. Karena beradab dan berakhlak itu bukan hanya antara seorang hamba dengan hamba yang lain, tapi juga antara hamba dengan Rabb-nya. Maka dia akan senantiasa berusaha menjaga adab dan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW menyebutkan keimanan yang sempurna itu adalah milik orang-orang yang akhlaknya baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang mulia dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang mulia itu adalah al-karamu wal badalatu wal ihtimal. Al-karam itu adalah rahmat, atau dia tidak berlaku kasar, ramah. Kemudian badalah itu dermawan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian ihtimal ini adalah bersabar dari segala gangguan, bersabar dari segala ujian dari orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia. Jadi Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasanya akhlak yang mulia itu terangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-karamu, dia ramah. Kemudian badalah, dia dermawan, dia mudah di dalam memberikan kebaikan dari hartanya. Kemudian yang ketiga ihtimal, dia menahan amarahnya, bersabar dengan sikap orang yang ada di sekelilingnya. Ini
penjelasan Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ibnu Mubarak juga menyebutkan tentang akhlak yang mulia di dalam 3 poin. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh Hasan Al-Basri, bahwasanya akhlak yang mulia itu ada 3 poin. Maka Ibnu Mubarak juga menyebutkan akhlak yang mulia itu terangkum dalam 3 poin juga. Yang pertama, bastul wajhi, wajahnya ramah, ceria. Kemudian badlul ma'ruf, dia memberikan kebaikan, dermawan. Kemudian kaful adza, dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini kata Ibnu Mubarak. Jadi ketika seseorang wajahnya berseri-seri, ramah kepada orang lain, ini menunjukkan akhlak dia yang baik. Kemudian badlul ma'ruf, dia memberikan kebaikan kepada orang lain, dermawan, sedekah, gemar membantu orang lain, baik dengan harta ataupun tenaga dia, maka ini akhlak yang mulia. Kemudian kaful adza, dia menahan diri dan menyakiti orang lain, baik mengawali atau membalas dengan hal tersebut. Apa maksudnya mengawali? Dia menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Kemudian kalau membalas artinya apa? Ketika ada orang menyakiti dia nggak bisa menahan emosinya, kemudian membalas menyakiti orang lain. Maka sabar, sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ini semisal dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak, kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Intinya, para ulama menyebutkan bahwasanya cakupan akhlak yang mulia adalah ketika seseorang itu bersikap baik dan bersikap ramah kepada orang lain. Kemudian mudah atau gemar membantu orang lain, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bersabar, menahan diri dari menyakiti orang lain. Dan Imam Ahmad juga menyatakan yang semisal, akhlak yang baik itu adalah tidak marah, tidak cepat marah, tidak gampang marah dan yang lainnya. Kemudian beliau kalau menjelaskan bahwasanya orang yang berakhlak yang mulia itu akan senantiasa berusaha menahan emosi dia di hadapan orang lain. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Itu adalah merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kemudian Ishaq bin Rahawayh mengatakan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah bastul wajhi wa an la taghdab. Seorang itu memiliki wajah yang berseri-seri, ramah dan tidak marah. Ini adalah akhlak yang mulia, dan ini adalah merupakan amalan-amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 2 hal kata Nabi SAW yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga: bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memberikan perhatian yang besar, kepada kita semua umatnya, agar senantiasa membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia, ini membangun hubungan baik sesama manusia. Yang mana dengan 2 hal ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Madarijus Salikin tentang adab, ini adalah merupakan alamat yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Maka ini adalah benar adanya. Ketika seorang menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang
menjauhi atau menghilangkan adab dan akhlak yang mulia di dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kerugian dan juga kesengsaraan. Ini pentingnya menjaga adab. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa faidah yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini pada poin fadlul adab fil Islam, keutamaan adab di dalam Islam. Kemudian selanjutnya silahkan dicatat sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Catat ulang hadisnya. Hadisnya yang mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, an aktsari mayudkhilun nasal jannah, tentang apa yang paling banyak memasukkan atau menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dicatat ulang, kemudian diterjemahkan sesuai dengan bahasa teman-teman sekalian, lalu dikeluarkan dua faedah. Yang pertama faedah ilmiah, yang kedua faedah adabiyah. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan, catatan tersebut nanti kita akan kumpulkan dan bahas bersama setelah selesai dalam setiap fasal atau setiap babnya. Dan ini adalah merupakan akhir pembahasan dari Fadlul Adab fil Islam. Jadi besok, pertemuan besok kita akan kumpulkan dan dibahas bersama faidah-faidah yang telah teman-teman catat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.